Penguasa Kuil Surgawi, Bab 201. Setengah jam kemudian, di dua puncak yang sedikit lebih rendah di sebelah gunung utama Akademi Lingdong. Di puncak gunung tempat Elder Longguo dan Dekan Akademi Lingdong bertempur di timur, wajah tetua itu sangat pucat, dengan bekas darah meluap di sudut mulutnya, jubah hitamnya rusak parah, kain compang camping berkibar di angin, dan pedang baja tahan karat hitam di tangannya berlumuran darah saat ini. Tik-tok, 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 tetesan darah merah perlahan menetes ke bilah pedang panjang itu, tetapi yang lebih tua tidak terluka ringan, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah, masih terlihat dingin melihat dekan lama Akademi Lingdong di depannya. Pada saat ini, dekan lama perguruan tinggi Lingdong, wajahnya sangat terkejut, dan matanya menatap perutnya dengan tak percaya. Ada luka sepanjang 3 cm di sana, dan juga menembus luka itu. Saat ini, sebagian besar pakaian putihnya sudah berlumuran darah merah. Ia, yang lebih tua hanya melawannya dengan sekuat tenaga, dan kemudian memukulnya dengan keras. Dekan lama Lingdong Cholege memandang Qin Wu dengan tidak percaya dan berkata, "Tidak mungkin, kamu jelas hanya Kaisar Orde Ketiga. Bahkan jika Anda memiliki restu dari keberuntungan Kerajaan Naga, Anda tidak dapat membagi musim gugur dan musim dingin secara setara dengan saya, terlebih lagi. Ini tidak mungkin." Ya, Dekan lama perguruan tinggi Lingdong, wilayahnya lebih tinggi daripada Penatua Agung. Dia memiliki kekuatan peringkat kelima Kaisar, dan dia memiliki 2 tahap yang lebih kecil daripada Penatua Agung. Selain itu, ia dianggap sebagai orang yang kuat di tengah-tengah tingkat Kaisar, sedangkan yang lebih tua hanyalah puncak dari tingkat Kaisar. Hanya saja Tetua Agung mendapat restu dari keberuntungan Kerajaan Naga, tapi ternyata tidak. Penatua itu mencibir, dia baru saja melawan kekuatan penuh Kaisar peringkat kelima Akademi Lingdong, dan pada saat ini dia juga terluka parah. Dia juga mengerti pada saat ini bahwa dia ingin membunuh orang tua ini sepenuhnya hari ini, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun, Penatua itu sendiri terluka parah saat ini. Tidak di masa jayanya. Terlebih lagi, jika seorang kaisar putus asa di tengah hidupnya, kemungkinan besar dia akan dibawa pergi sebelum dia meninggal. Penatua Agung tidak takut mati, tetapi dia belum bisa mati, dan kesulitan di medan perang ekstrateritorial belum teratasi. Jika dia meninggal, dampaknya akan sangat buruk. Hei, Penatua menghela nafas dalam-dalam, merasa sedikit tidak berdaya, dia masih tidak bisa membunuh mengat terbesar di Kerajaan Naga di depannya. Tetua Akademi Lingdong menjadi pucat. Setelah beberapa saat hening, dia menatap sesepuh dan berkata dengan suara yang dalam, "Qin Wu, kamu sudah menjadi batasnya sekarang, kan? Apa kau membunuhku, atau apakah Anda ingin mati bersama hari ini? Jika menurut Anda tidak apa-apa, maka kita akan mati bersama hari ini, dan Kerajaan Naga akan sepenuhnya berada dalam perselisihan sipil." Penatua yang lebih tua terdiam dan tidak berbicara lagi, tetapi melirik medan perang tetua kedua. Matanya lebih rumit, dan ketidakberdayaan di hatiku lebih kuat. Pada saat ini, Liu Ce, tetua kedua di puncak gunung lain, melihat tetua itu menatapnya. Dia juga menghela nafas dalam-dalam. Rasa ketidakberdayaan yang kuat muncul di hati saya, ya, itu adalah ketidakberdayaan. Bagaimanapun, sekte tersembunyi inilah yang telah diwariskan terlalu lama dan memiliki terlalu banyak warisan. Pada saat ini, dia bermain melawan 6 lawan sendirian, 1 level kuasi Kaisar, dan 5 pembangkit tenaga puncak tingkat Kaisar. Meskipun dia pergi untuk bertarung dengan sekuat tenaga, dia juga melukai para wakil Presiden Lingdong Cholege dan Tri Imperial Peaks, tapi itu masih belum cukup. Dia sendiri terluka parah saat ini. Dia bahkan lebih buruk dari yang lebih tua. Pada saat ini, dia sudah memiliki 7 atau 8 luka di tubuhnya, dan setiap luka mengeluarkan darah. Berdengung-berdengung. Dan saat berikutnya, dari Akademi Lingdong, 4 pemuda lagi datang, serta seorang pemuda berpakaian putih memegang pedang panjang, 4 lagi di puncak tingkat kekaisaran, dan seorang pemuda di tingkat kekaisaran akhir. Setelah mereka berempat muncul, mereka mengepung tetua kedua lagi. Bisa dilihat kedalaman penyembunyian dan kedalaman Akademi Lingdong. Tetua kedua, yang menangis terseduh-seduh, terdiam. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak bisa menyelesaikan pembunuhan 11 orang ini, paling banyak 5 atau 6, dan kemudian dia harus jatuh di tempat. "Apakah kamu Liu Ce, tetua kedua Kerajaan Naga? Anda sangat kuat, dan Penatua Agung Qin Wu juga sangat kuat, dan Anda dapat memukul dekan kami dengan keras. Tapi Anda tidak bisa, jika Anda ingin berperang, Anda akan kalah." Pemuda yang tiba pada saat ini, matanya sangat arogan, dan dia berkata kepada tetua kedua dengan percaya diri. Tetua kedua mengerutkan kening dalam-dalam, melirik pemuda itu dalam-dalam dan bertanya, "Saya mendengar bahwa seorang jenius telah muncul di Akademi Lingdong generasi ini. Pada usia kurang dari 30 tahun, dia telah mencapai puncak level Kaisar akhir, dan bahkan kekuatan tempurnya sebanding dengan level Kaisar rata-rata." Puncak,
Pasti kamu, kan? Orang kuat dari Akademi Lingdong muda berkata sambil tersenyum tipis, ya, jika Akademi Lingdong tidak memiliki kaisar kedua yang berusia 20-an, itu adalah saya. Perkenalkan padamu, tetua kedua. Saya Meng Hao, kakak laki-laki kontemporer Akademi Lingdong. Tetua kedua, kembali, ada terlalu sedikit dari Anda. Jika Anda tidak bisa menang, Anda benar-benar harus berperang habis-habisan. Orang-orang biasa di dunialah yang menderita. Pemuda bernama Meng Hao ini berbicara dengan fasih, tidak memandang tetua kedua dari pangkat pertama kaisar. Karena dia adalah generasi Akademi Lingdong saat ini, dia benar-benar eksistensi terkuat dari generasi muda dari semua sekte Yinsi. Dia dipuji sebagai penguasa Zongxing di sekte Yinsi sejak lama, dan dia sendiri sangat yakin bahwa dia akan menerobos ke tingkat kaisar dalam waktu 2 atau 3 tahun, dan akan memenangkan tingkat eksistensi yang lebih tinggi di masa depan. Hahaha, hahaha. Tetua kedua tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata itu, lalu mengarahkan pedangnya ke Meng Hao dan berkata, terserah kamu. Kamu ini apa? Seorang anak yang bahkan belum menembus level kaisar layak untuk berbicara dengan saya. Siapa yang memberikanmu keberanian? Atau apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dengan sampah di sekitar Anda, saya tidak dapat membunuh Anda? Setelah tetua kedua selesai berbicara, Wakil Presiden Lingdong Cholege yang terluka parah dan ketiga pelatih buru-buru menjaga Meng Hao di belakang mereka. Bagaimanapun, Liu Ce, tetua kedua kerajaan naga, juga seorang kaisar sejati. Jika kamu menjadi gila dan membunuh Meng Hao tidak akan selamat. Pada saat ini, Wakil Presiden Lingdong Cholege menatap tetua kedua dan berkata, Liu Ce, pikirkan dengan jernih, jika kamu berani membunuh Meng Hao, kami tidak akan pernah mati bersamamu. Sekarang semua orang masih memiliki ruang untuk berbalik. Hahaha, tetua kedua tertawa terbahak-bahak lagi, dan berkata dengan jijik, ruang untuk rotasi. Apakah kamu sendiri percaya ini? Saat pertandingan nasional kerajaan naga menjadi semakin makmur, tidak ada ruang untuk rotasi di antara kami untuk waktu yang lama. Entah Anda benar-benar lahir, bergabung menjadi kerajaan naga, tentu saja, kami tidak akan mempermalukan identitas Anda, memberi Anda otoritas super tinggi, dan bahkan memberi Anda posisi sebagai beberapa penatua. Bukan tidak mungkin, tapi, Anda tidak akan memilih seperti itu, bukan? Wakil Presiden Lingdong Cholege tampak sangat murung. Ya, mereka sudah lama terbiasa berada di atas dunia dan melihat orang biasa di dunia sebagai semut, tapi sekarang biarkan mereka keluar dan bekerja keras untuk semut itu. Mengapa? Wakil Presiden Lingdong Cholege memandang tetua kedua dengan murung dan berkata, Liu Ce, jangan bicara dengan baik, ada putih dan ada hitam di dunia ini. Kami akui bahwa ketika Anda mendirikan negara, orang-orang kerajaan naga bersatu, tapi bagaimana sekarang? Ada kekacauan, orang-orang sekuler lebih suka menyembah beberapa selebritas yang bukan laki-laki atau perempuan, daripada menyembah tentara Anda yang tewas di garis depan. Apakah semut seperti itu layak untuk kita lindungi? Wakil Presiden Lingdong Cholege mendengus dingin lagi, menatap Liu Ce dan berkata, Liu Ce, kamu sudah setingkat kaisar, mengapa repot-repot? Apakah ini layak? Kami tidak berselisih dengan dunia, mengapa Anda terus bersikap agresif? Telur yang luar biasa. Tetua kedua berteriak keras dan mengutuk dengan marah, kamu tidak berselisih dengan dunia. Mencuri sumber daya dalam jumlah besar setiap hari, apakah Anda masih memiliki wajah untuk memberitahu saya bahwa tidak ada perselisihan dengan dunia? Nah, Anda benar-benar menutup gerbang gunung dan berhenti mencegat sebagian kecil tanah Longguo. Bisakah kamu melakukannya? Kamu, menjadi berbeda bukanlah hal yang sama. Wakil Presiden Lingdong Cholege mendengus dingin, tidak ingin bicara lagi. Pada saat ini, kakak laki-laki kontemporer Akademi Lingdong di belakangnya, Meng Hao, melihat lebih dalam pada tetua kedua dan berkata, tetua kedua, kamu baru saja mengatakan bahwa saya tidak memenuhi syarat. Tanyakan, mengapa saya tidak memenuhi syarat untuk ini? Apakah ada eksistensi yang lebih kuat dariku di dunia ini, di kerajaan naga ini, dan di antara generasi muda? Lebih baik darimu. Tidak, di depan Tianjiao yang tak tertandingi, Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan orang lain. Katak di dasar sumur, duduk dan saksikan langit. Yang bodoh. Tetua kedua memarahi dengan jijik. Ya, di depan penguasa kuil surgawi, di depan Xiao Tians, Meng Hao ini apa? Kamu, Meng Hao sangat marah dalam sekejap, dan ketika dia ingin mengatakan sesuatu, dia dihentikan oleh Wakil Presiden Lingdong Cholege. Dan memaksanya mundur, dan mengirim dua pelatih puncak kekaisaran untuk mengirimnya kembali. Melihat pemandangan ini, ironi di mata tetua kedua menjadi lebih kuat. Bisakah seorang jenius yang dibesarkan di rumah kaca disebut jenius? Dibandingkan dengan anak itu benar-benar satu surga dan satu bumi. Tidak ada perbandingan sama sekali. Pada saat ini,
Penatua kedua juga memandang Penatua. Apakah Anda ingin bertarung hari ini atau tidak, itu masih tergantung pada makna yang lebih tua. Mereka berdua yang bertarung sampai mati di sini hari ini, dan kemudian menggunakan Rewu untuk meratakan Akademi Gua Roh, atau mundur. Ya, Kerajaan Naga memiliki kemampuan untuk menghancurkan Akademi Gua Roh ini sepenuhnya hari ini. Tapi harganya juga sangat mahal, dan mereka berdua, para tetua Kerajaan Naga, tidak bisa keluar. Dan disinilah Akademi Lingdong ditakuti oleh mereka. Demikian pula, para tetua agung juga takut pada sekte-sekte ini. Karena begitu tidak ada kepastian mutlak bahwa mereka akan dimusnahkan seluruhnya sekaligus, tanah Kerajaan Naga akan langsung menimbulkan kekacauan. Ketika saatnya tiba untuk kesulitan diplomatik internal dan eksternal, kemungkinan besar Kerajaan Naga akan mengulangi kejadian itu 100 tahun yang lalu. Saat berikutnya, sesepuh berwajah pucat datang ke sesepuh kedua, melirik sesepuh kedua dengan cemas dan berkata, "Bagaimana cederamu? Apakah ini serius?" Tetua kedua tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, ini lebih serius, tetapi bahkan jika kamu mati, kamu masih bisa membunuh beberapa orang." Penatua menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ayo pergi dulu." Setelah tetua kedua terdiam beberapa saat, dia mengangguk lemah. Baik dia maupun yang lebih tua mengerti bahwa sekte-sekte ini tidak dapat dihancurkan hari ini. Warisan Kerajaan Naga masih terlalu sedikit, dan ada juga penahanan musuh asing. Akibatnya, kekuatan mereka tidak pernah bisa digunakan bersama. Penatua juga mengangguk, lalu pergi bersama Penatua kedua. Tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Kekuatan tertinggi Akademi Lingdong, Wakil Dekan, telah terpukul keras oleh mereka. Jika mereka ingin turun gunung dan berjalan-jalan, itu tidak akan mungkin terjadi dalam waktu singkat, dan jika mereka bergegas keluar sendirian, yang lebih tua dan yang lainnya berani menemukan kesempatan untuk membunuh mereka sepenuhnya. Penatua tertua dan Penatua kedua pergi. Semua orang di Akademi Lingdong terdiam. Apakah mereka menang? Tidak dapat dikatakan bahwa meskipun Elder Longguo dan Elder kedua mundur, mereka juga menderita kerugian besar. Dekan tua ditikam oleh Dacang Lao dan terluka parah. Wakil dekan itu sama dengan beberapa pelatih. Pada saat ini, ratusan orang di Akademi Lingdong melihat kepergian sesepuh tertua dan sesepuh kedua dengan ekspresi yang sangat hikmat, dan melihat dua orang tua dengan darah di tubuh mereka dan perlahan-lahan menuruni gunung. Faktanya, pada saat ini, beberapa siswa di Lingdong College sudah terguncang jauh di dalam hati mereka. Untuk pertama kalinya, mereka terkejut, dan untuk pertama kalinya mereka ragu apakah yang mereka tegaskan itu benar. Sepanjang waktu, apa yang mereka lihat adalah informasi negatif dari negeri Longguo. Pikirkan bahwa orang-orang itu tidak layak untuk dilindungi. Tapi hari ini, dua orang paling kuat di Kerajaan Naga, yang berusia 70-an, ada di tingkat kekaisaran. Tetapi bagi orang-orang itu untuk datang dan melawan mereka dengan putus asa. Mengapa ini? Apakah ini layak? Pada saat ini, di dalam Lingdong College, sekelompok kecil siswa melihat Penatua dan Penatua kedua yang terluka parah dan pergi, dan ada sedikit kerumitan di hati mereka. Pada saat yang sama, jauh di dalam gunung besar di bagian barat Kerajaan Naga, di lapangan seni bela diri King Tianzong berdiameter 1000 km, periode Negara Perang Naga dan tiga tetua juga menangis darah, dan pedang panjang di periode Negara Perang Naga bahkan lebih rusak setengahnya. Darah terus mengalir ke bawah bilahnya. Wajah Long Zanguo pucat, tetapi tubuhnya penuh dengan energi jahat, dan nafas besi dan darah memenuhi dirinya dan ketiga tetua. Di sisi berlawanan dari mereka berdua adalah Patriark dan Wakil Patriark Sekte King Tian, seorang pria kuat dari Orde Pertama Kaisar dan seorang pria kuat dari Setengah Kaisar. Cedera pada mereka berdua lebih serius. Pada saat ini, Patriark Sekte King Tian sedang lesu, dan meneriaki ketiga tetua, "Sudi. Apa kau gila? Air sumur kami tidak melanggar air sungai, Anda tiba-tiba membunuh kami. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, ini adalah pertempuran hidup dan mati. Apakah ada yang salah dengan para tetua kerajaan nagamu?" Pada saat ini, Patriark Sekte King Tian benar-benar marah, dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Ketika tetua ketiga datang dengan periode Negara Perang Naga, dia masih mundur. Nah, kemudian ruang rahasia tempat dia mundur disayat oleh pedang tiga tetua, dan itu sangat menyedihkan. Dan setelah dia keluar, tiga tetua dan periode Negara Perang Naga menuju ke arahnya. Tertangkap basah, dia langsung diciptakan oleh orang banyak, jadi luka-lukanya lebih berat daripada tiga tetua. Hanya saja Patriark Sekte King Tian memiliki peringkat yang sama dengan tiga tetua, dan mereka semua adalah peringkat pertama Kaisar, jadi meskipun dia diciptakan oleh para dewa saat ini, di Sekte-Sekte King Tian, tiga tetua dan yang lainnya periode Dragon Warring Stats tidak akan bisa membunuhnya. Hei, benar saja, itu masih tidak berhasil. Tetua ketiga juga menghela nafas dalam-dalam saat ini. Faktanya,
4 tetua kerajaan naga telah lama berurusan dengan 2 vampir yang telah terabsorpsi di kerajaan naga selama bertahun-tahun. Tapi dia selalu tidak berdaya, dan hanya bisa dikendalikan, bahkan sedikit ditekan, tetapi tidak sepenuhnya dimusnahkan. Periode negara berperang, yang lebih tua dan yang lainnya sudah mundur, ayo pergi juga. Tetua ketiga menghela nafas dan berkata pada periode Dragon Warring Stats. Wajah Long Zhanguo pucat, sudut mulutnya masih berdarah, dan luka-lukanya juga sangat serius. Ketiga tetua berurusan dengan penguasa tingkat kaisar dari Sekte Optimus, dan dia juga berurusan dengan wakil penguasa dan beberapa tetua. Itu tidak berguna, ada terlalu banyak orang kuat di sisi lain. Negara-negara yang bertikai begitu lama juga menghela nafas dan berkata, oke, ayo pergi, saudara ketiga. Nah, kemudian 3 tetua dan periode Dragon Warring Stats menutup pedang mereka dan berjalan menuju bagian luar Sekte King Tian. Dia bahkan tidak menyapa orang-orang King Tianzong ketika dia pergi. Patriark Sekte King Tian, melihat punggung 3 tetua dan negara-negara berperang naga pergi, dia semua bingung, dan seluruh tubuhnya dalam keadaan yang buruk. Kedua orang gila tua ini bergegas ke sektenya secara misterius, bertengkar, dan kemudian pergi. Hei, Zhu Di, Long Zhanguo, King Tianzong saya, apakah Anda di sini secepat yang Anda inginkan, atau secepat yang Anda inginkan? Patriark Sekte King Tian, orang kuat dari Orde Pertama Kaisar ini, sangat marah saat ini. Nah, kemudian setelah dia selesai berbicara, 3 tetua dan Long Zhanguo masih belum memperhatikannya. Teruskan saja, seluruh tubuh Patriark King Tian Sekte berantakan karena angin musim gugur. Mengejar, dia masih belum berani. Bagaimanapun, Sekte King Tiannya bukanlah Akademi Gua Roh, dan kekuatan mereka sedikit lebih lemah. Sampai batas tertentu, mereka tidak punya nyali untuk memalingkan wajah mereka secara langsung dengan Long Guo. Mereka juga akan melihat arti dari Akademi Lingdong. Saat berikutnya, seorang penjaga Sekte King Tian berlari ke Patriark Sekte King Tian dan berkata, Patriark, sesuatu terjadi. 1 jam yang lalu di Yanjing, Wan Tiansheng membawa pasukan ke Panglima Perang Sekte Dongfang. Panglima Perang Gerbang Namong telah dibantai, dan Direktur Umum Divisi Ketiga Kerajaan Naga muncul. Dan mengambil lusinan Dewa Perang dan kekuatan surgawi dari 6 gerbang yang tersisa. Kecuali Sekte Namong yang hancur, Sekte Dongfang adalah yang terburuk, dan hampir 90% kekuatan di sekte itu diambil. Patriark Sekte King Tian mengerutkan kening dalam-dalam dan bertanya, kemana Anda membawanya? The Guardian berkata, di medan perang ekstrateritorial, aliansi Z8 terkenal yang pernah menargetkan kerajaan naga 100 tahun yang lalu telah dibentuk kembali. Sekarang kerajaan naga mengirimkan tenaga tambahan ke sana, tetapi Departemen Perang Kerajaan Naga tidak memiliki cukup tenaga, jadi mereka mulai dengan Jiufa. Apakah ini medan perang ekstrateritorial? *2. Zhao King Tian, Patriark Sekte King Tian, mengerutkan kening lebih dalam. Dia melihat lebih dalam ke punggung 3 tetua dan periode negara perang naga, dan terdiam. Setelah Zhao King Tian terdiam lama, dia bergumam, dinasti ini sedikit berbeda, tidak sama dengan dinasti sebelumnya. Ada perasaan yang berbeda pada orang-orang ini, tetapi apakah itu sepadan? Apakah itu benar-benar sepadan? Ada terlalu banyak orang yang telah meninggal di luar wilayah selama bertahun-tahun, apakah itu sepadan? Saat Zhao King Tian selesai berbicara, semua penguasa Sekte King Tian terdiam. Mereka adalah musuh bebuyutan dengan faksi utama Departemen Perang Kerajaan Naga saat ini, dan mereka jelas bukan teman. Jika mereka memiliki kesempatan, mereka benar-benar ingin Long Guo berubah menjadi kepemimpinan yang bermanfaat bagi mereka semua. Dan para tetua Kerajaan Naga, jika memungkinkan, akan melakukan yang terbaik untuk membunuh mereka. Ini bukan balas dendam pribadi, tapi perselisihan soal Olimpiade Nasional. Sepanjang dinasti dan dinasti, pertempuran antara ortodoksi dan sekte sulit untuk diselesaikan, dan tidak ada pihak yang akan yakin satu sama lain di dalam hati mereka. Pada hari ini, beberapa orang di Sekte King Tian, terutama generasi muda, dan beberapa dari mereka, memiliki perasaan yang sama dengan orang-orang di Akademi Lingdong. Apakah mereka salah dalam kegigihan mereka sepanjang waktu? Perang belum menyebar ke wilayah itu, tetapi orang-orang tua Kerajaan Naga dan para prajurit telah pergi ke kematian ekstrateritorial satu demi satu. Untuk apa ini? Dan mereka tidak pernah menjelaskannya, mereka hanya bergerak maju secara diam-diam, mengubur tulang mereka secara diam-diam di negara asing. Pada saat ini, beberapa generasi muda King Tianzong yang masih berdarah panas terkejut. Pada hari ini, di bawah dorongan Wan Tiansheng, dengan 8.000 tentara, setelah mengelilingi Panglima Perang Dongfang, serangkaian peristiwa terjadi. Direktur lama Divisi Ketiga Kerajaan Naga, yang sudah pensiun, dan 3 lelaki tua berusia 70-an, sekali lagi pergi berperang dengan baju besi dan pergi jauh melampaui wilayah itu. 4 tetua agung Kerajaan Naga, yang juga membunuh 2 sekte paling kuat dengan pedang,
tahu bahwa mereka tidak dapat saling menghancurkan, tetapi mereka juga memberikan pukulan telak, sehingga mereka tidak berani melakukan gerakan lagi. Periode waktu berikutnya, ya, sebenarnya, sebelum dia datang, keempat tetua kerajaan naga tahu hasilnya saat ini. Tapi mereka masih datang, tanpa alasan lain, darah tidak dapat dipadamkan, dan darah generasi muda tidak dapat dipadamkan. Sudah cukup untuk menanggung generasi yang lebih tua dari mereka. Tidak bisa membiarkan generasi muda merasa putus asa. Bab 202, Wan Tiansheng kembali ke Departemen Perang Kerajaan Naga, dan empat tetua kerajaan naga juga mundur setelah sangat mengejutkan dua sekte tersembunyi. Tetapi setelah Xiao Tians meninggalkan Panglima Perang Dongfang, dia tidak terburu-buru ke utara untuk menemukan kuil suci yang dikunjungi ibunya tahun itu. Sebaliknya, dia kembali ke rumah Tang. Setelah Xiao Tians kembali, dia merasa suasana di rumah Tang juga sangat khusyuk, dan Tang Xia pergi ke halaman belakang untuk bermain dengan Xiao Xiao. Dan kedua lelaki tua itu, Tang Zhen dan Xiao Zantian, sedang duduk di ruangan sambil mengerutkan kening mendengar laporan perang yang dikirim oleh Kementerian Perang, baik dalam negeri maupun luar negeri. Terutama Xiao Zantian, Wan Tiansheng memberinya posisi sementara sebagai Raja Surgawi di Departemen Perang kemarin. Jadi dia tahu semua yang terjadi pada Departemen Perang. Tapi itu karena saya tahu bahwa saya semakin khawatir. Dia tidak pernah menyangka bahwa begitu dia kembali dari medan perang ekstrateritorial, situasinya di sana sangat buruk sehingga menjadi seperti ini. Untuk sementara, Xiao Zantian memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Bahkan jika dia sedang duduk, siapapun bisa melihat aura cemas di tubuhnya. Lagi pula, masih terlalu banyak rekan seperjuangannya di medan perang ekstrateritorial. Xiao Zantian mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia ingin pergi dengan Departemen Perang lagi, tapi dia tidak tahan dengan Xiao dan Xiao Tians. Dia berhutang terlalu banyak pada mereka. Dan ketika dia tidak mencari Wan Tiansheng meneleponnya secara langsung dan langsung memberinya perintah dari Departemen Perang untuk tidak mengizinkannya keluar. Anda harus tinggal di Yanjing, dan jika Anda berani melanggarnya, Anda akan dikeluarkan dari Departemen Perang. Tentu saja Xiao Zantian tidak akan marah, tapi hatinya semakin cemas. Pada saat ini, Tang Zhen melihat tatapan cemas Xiao Zantian, dan tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, "Pak Tua, jangan khawatir, tidak ada gunanya khawatir. Bukankah Wan Sui mengatakan bahwa Direktur Lama Divisi Ketiga telah membawa lusinan Raja Surgawi dan hampir 100 dewa perang dalam ekspedisi tersebut? Tidak banyak lagi Raja Surgawi sepertimu. Anda dapat yakin." Xiao Zantian berdiri tiba-tiba. Dia tidak bisa duduk diam lagi, jadi dia mulai mengelilingi rumah. Khawatir tentang perang di garis depan, dia tidak bisa berbuat apa-apa di wilayah itu sekarang, terus berputar-putar. Aku tahu itu sia-sia, tapi aku hanya khawatir, hatiku tidak bisa tenang. Lao Tang, Anda belum pernah berada di medan perang ekstrateritorial lagi. Tingkat bahaya di sana sama sekali tidak terbayangkan. Ada juga sangat banyak master dalam kekuatan ekstrateritorial itu. Dewa Perang tidak mengatakan bahwa dia sedang berjalan di seluruh dunia, tetapi itu adalah tempat berkumpulnya para penjahat dari seluruh dunia. Apakah menurut Anda ada lebih sedikit orang kuat di sana? Xiao Zantian berjalan ke sini dengan tergesa-gesa untuk sementara waktu, lalu ke sana sebentar. Pada saat ini, Gao Weiwei masuk dengan sepanci teh yang diseduh. Melihat tatapan cemas Xiao Zantian, dia dengan cepat membujuknya, "Kakek, jangan khawatir, mari kita bicarakan saat Tian Ce kembali. Bagaimanapun, Tian Ce telah berada di medan perang ekstrateritorial, dan kami akan menunggunya kembali, mari kita lihat apakah kita bisa membantu, oke?" Xiao Zantian tercengang saat mendengar ini. Ya, dia juga memiliki seorang cucu. Di medan perang ekstrateritorial, ada seorang cucu dengan kekuatan besar. Cucunya adalah penguasa kuil surga. Pada saat ini, mata Xiao Zantian berbinar, dan dia meraih pergelangan tangan Gao Weiwei dengan penuh semangat, dan berkata dengan penuh semangat, "Weiwei, Tian Ce, dari mana saja kamu? Kapan dia akan kembali?" Gao Weiwei tersenyum dan menghibur Xiao Zantian dan berkata, "Kakek, jangan khawatir, aku akan meneleponnya lagi. Dia baru saja menelepon saya dan mengatakan dia akan segera kembali." "Yah, kamu bisa meneleponnya lagi dan bertanya, aku tidak bisa duduk diam lagi." Xiao Zantian khawatir. Gao Weiwei mengangguk dan keluar untuk menghubungi Xiao Tians. Tang Zhen, di sisi lain, berkata dengan wajah tidak bisa berkata-kata dan marah, "Omong kosong. Apakah kamu tidak main-main? Meskipun Tian Ce adalah seorang jenius dan telah berada di medan perang ekstrateritorial selama 5 tahun, dia juga seorang Raja Surgawi. Apa yang dapat Anda lakukan jika Anda mencarinya? Anak itu akhirnya kembali, dan dia menghabiskan banyak waktu bersama istri dan putrinya. Apalagi yang Anda ingin dia lakukan? Mungkinkah Anda masih ingin dia pergi ke medan perang ekstrateritorial?
Apa yang kamu ketahui? Tian Ce, memang begitu. Dia, hei, aku tidak akan memberitahumu lagi. Singkatnya, berguna untuk menemukan Tian Ce. Xiao Zantian ingin memberitahu Tang Zhen secara langsung bahwa Xiao Tians adalah penguasa kuil surgawi, tetapi setelah memikirkannya, dia masih lupa. Dia merasa bahwa jika Xiao Tians tidak mengatakan apa-apa, dia seharusnya takut Gao Weiwei akan khawatir ketika dia mengetahuinya. Kemudian Xiao Zantian berhenti berbicara dan terus berputar-putar di sekitar rumah. Tang Zhen mengerutkan kening. Dia merasa Xiao Zantian belum selesai berbicara, tapi dia tidak mengajukan pertanyaan lagi. 10 menit kemudian, Xiao Tians memasuki pintu, dan begitu dia masuk, dia melihat Gao Weiwei menunggunya dengan cemas. Xiao Tians tersenyum dan berkata kepada Gao Weiwei, "Weiwei, ada apa? Bukankah aku semua mengatakan bahwa aku kembali, kamu masih memanggilku untuk mendesakku?" Gao Weiwei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini bukan aku, ini kakek." Setelah kakek mendengar kabar bahwa Long Guo akan pergi ke luar wilayah, dia tidak bisa duduk diam. Tidak ada gunanya bagi kita untuk membujuknya. Kakek ada bersamanya sekarang. Cepat dan bujuk dia. Xiao Tians mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya akan membujuknya. Bagaimana dengan Xiao Xiao?" Gao Weiwei berkata, "Xiao Xiao dan Xia sedang bermain di halaman belakang, jangan khawatir." "Oke. Kalau begitu aku akan membujuk kakek. Anda tinggal bersama kakek untuk sementara waktu. Saya harus berbicara dengan kakek sendirian, tapi jangan khawatir, tidak apa-apa." Xiao Tians tersenyum pada Gao Weiwei dan mengulurkan tangannya untuk membantunya menata rambutnya di sisi wajahnya. Gadis ini juga sedikit khawatir sekarang. Dia tidak benar-benar bodoh dan manis. Dia terus mengatakan bahwa kakeknya Xiao Zantian khawatir, tetapi kenyataannya, dia juga khawatir di dalam hatinya. Jadi Xiao Tians tersenyum lagi dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak akan pergi ke medan perang ekstrateritorial, setidaknya tidak dalam waktu singkat, jangan khawatir." Benar saja, Gao Weiwei menghela nafas lega saat mendengar ini. Sangat penting untuk melindungi keluarganya dan membela negara, tetapi dia tetap tidak ingin Xiao Tians pergi ke medan perang. Bagaimanapun, Xiao Tianche baru saja kembali, Xiao Xiao dan Gao Weiwei, ibu dan anak mereka, enggan Xiao Tianche pergi lagi. Terutama dalam 2 bulan terakhir, Gao Weiwei telah mencurahkan seluruh tubuh dan pikirannya pada Xiao Tians. Dia tidak meminta hal lain, dia hanya ingin bisa bersama Xiao Tians dengan tenang, dan menjadi kecil. Mereka bertiga bisa bersama dengan aman. Xiao Tians mengangguk dan tersenyum, lalu pergi ke Xiao Zantian bersama Gao Weiwei. Xiao Tians melihat Xiao Zantian begitu dia melihat Xiao Zantian. Orang tua itu menatap Xiao Tians dengan wajah sedih, dan membuka mulutnya untuk membuka mulutnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. "Hehe, kakek, aku tahu apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu khawatirkan. Ayo pergi ke ruang belajar kakek dan bicara, ayo pergi." Setelah Xiao Tians selesai berbicara, Xiao Zantian pergi ke ruang kerja dengan wajah sedih. Di ruang belajar, Xiao Zantian menutup pintu dan berkata kepada Xiao Tianze dengan tergesa-gesa, "Tians, bisakah kamu membiarkan kuil surga di bawah komandomu membantu mereka?" Xiao Tians tersenyum, melirik Xiao Zantian sambil tersenyum, lalu berkata, "Kakek, apa yang kamu katakan? Apakah ada serangan ekstrateritorial terhadap kerajaan naga dalam beberapa tahun terakhir? Apakah kuil surga membiarkannya begitu saja?" Tianche, itu, aku. Kau." Xiao Zantian terkejut sejenak, mencoba mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Xiao Tians mengangguk, menghilangkan senyum di wajahnya, dan berkata dengan serius, "Kakek, jangan khawatir. Jika sesuatu tidak dapat dilakukan, jika sangat buruk di sana, saya akan pergi ke sana secara langsung. Anda telah berada di medan perang ekstrateritorial selama bertahun-tahun, dan Anda tahu beberapa hal. Saya tidak bisa muncul secara langsung sampai saya harus. Adapun kuil surga, saya sudah memesannya, jangan khawatir." Mata Xiao Zantian sangat rumit, dan sampai sekarang dia pikir dia bisa membantu cucunya. Alhasil, pada akhirnya, cucunya yang membantunya dan membantu kerajaan naga. Kompleksitas di hati Xiao Zantian bahkan lebih kuat. Saat dia tidur akhir-akhir ini, dia merasa dengan emosi. Bagaimana Xiao Zantian bisa memiliki cucu yang luar biasa seperti itu? Xiao Tians tersenyum dan mengangguk pada Xiao Zantian dan berkata, "Kakek, jangan khawatir, kerajaan naga akan baik-baik saja. Kerajaan naga saat ini bukan lagi waktunya untuk mengumpulkan kemiskinan dan kelemahan. Kalian orang tua, saatnya istirahat." Xiao Zantian mengangguk dengan cara yang sangat rumit. Setelah menerima janji pribadi Xiao Tians, dia merasa sangat lega. Hanya saja saat ini dia menatap Xiao Tians dan merasa sedikit tertekan. "Tianche, sisi ayahmu. Aku tahu kamu membencinya di dalam hatimu,
aku meminta maaf padamu untuknya, Tian Ce. Hei, Xiao Zhantian menghela nafas dalam-dalam. Setelah Xiao Tians terdiam beberapa saat, dia juga sedikit rumit. Dia juga menerima kabar dari Xiao Su kemarin. Xiao Su membunuh semua tetua dengan nama keluarga asing di keluarga Xiao, merusak penampilannya, dan kemudian menghilang. Dia seharusnya pergi mencari ibunya. Dan keluarga Xiao, pada kenyataannya, sudah tidak ada lagi. Setelah Xiao Tians mengetahui perbuatan Xiao Su, hatinya juga menjadi sangat rumit. Tetapi hal-hal saat itu terlalu rumit, dan untuk sementara dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi saat ini saya hanya bisa diam. Setelah beberapa saat, Xiao Tians tersenyum pada Xiao Zhantian dan berkata, "Kakek, jangan khawatir, mari kita bicara tentang masa depan. Dan Lin Feiling sudah mati, dan aku tidak terlalu membencinya lagi. Untuk masa depan, mari kita bicarakan nanti. Saya hanya berharap dia bisa hidup sekarang." Kompleksitas di mata Xiao Zhantian bahkan lebih kuat. Dia mengerti kepahitan Xiao Tians. Setelah selesai berbicara, Xiao Tians membawa Gao Weiwei kembali ke villa tempat mereka tinggal. Dia kembali hari ini hanya untuk membuat Gao Weiwei dan yang lainnya tidak khawatir. Beritahu mereka bahwa dia tidak akan pergi ke medan perang ekstrateritorial, tetapi dia akan pergi ke wilayah utara Kerajaan Naga. Carilah kuil suci yang dikunjungi ibunya saat itu untuk melihat apakah dia dapat menemukan beberapa petunjuk. Tian Ce. Gao Weiwei menggigit bibirnya dan memanggil Xiao Tian Ce. Xiao Tians tersenyum, mengambil tangan putih Gao Weiwei, meletakkannya di ujung hidungnya dan menciumnya, lalu menatap Gao Weiwei dan berkata, "Panggil suamiku." Gao Weiwei tersipu sedikit dan berkata, "Suami." "Yah, itu bagus, istri, mengapa menurutmu kamu begitu cantik? Sangat indah sehingga saya tidak tahan untuk pergi, dan tubuh saya berbau harum." Xiao Tians memandang Gao Weiwei, yang mengenakan gaun renda putih panjang dengan wajah lembut, dan mau tidak mau memeluknya. Gao Weiwei lengah, mendengus pelan, dan dipeluk oleh Xiao Tians di pelukannya. Kemudian setelah dia bereaksi, dia juga memeluk Xiao Tians dengan tangan belakangnya, memeluk Xiao Tians dengan erat, meletakkan kepalanya di dada Xiao Tians dan berkata, "Suamiku, aku mencintaimu." Xiao Tians menundukkan kepalanya dan mencium dahi Gao Weiwei dan berkata, "Seberapa besar cintamu?" Si cantik Gao Weiwei mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Tians dengan sangat serius dan berkata, "Aku sangat menyukainya, aku sangat menyukainya. Kalau begitu, bisakah kamu menciumku?" Xiao Tians berkata pada Gao Weiwei sambil tersenyum. Saat berikutnya, Gao Weiwei mengangkat kepalanya, melingkarkan lengannya di leher Xiao Tians dengan kedua tangannya, dan berinisiatif untuk mencium Xiao Tians dengan penuh kasih sayang. Xiao Tians sangat bahagia di hatinya, dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping Gao Weiwei. Jadi dia menundukkan kepalanya dan mencium Gao Weiwei bersama-sama. Xiao Tians tidak tahu mengapa, dia merasa Gao Weiwei selalu memiliki kekuatan magis di tubuhnya, yang membuatnya tidak bisa berhenti. "Saya tidak sabar untuk tinggal di sisinya setiap hari," menggertaknya, dan memeluknya. Nah, setelah berciuman sebentar, Gao Weiwei terengah-engah dan berpisah dari Xiao Tians. Xiao Tians tersenyum dan berkata, "Istri, bibirmu sangat harum, aku tidak tahan untuk pergi." Setelah Xiao Tians selesai berbicara, Gao Weiwei tercengang. Benar saja, pria di depannya akan berkencan lagi. Faktanya, Gao Weiwei memiliki firasat di hatinya. Xiao Tians tercengang ketika melihat Gao Weiwei, jadi dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Jangan khawatir, ini tidak akan menjadi medan perang ekstrateritorial. Xing Lao dan saya akan pergi ke utara besok, tempat yang dikunjungi ibu saya 5 tahun lalu. Saya ingin memeriksa petunjuknya sehingga saya bisa tahu apa yang dia temui di sana saat itu." Baru saat itulah Gao Weiwei mengerti. Setelah memikirkannya sebentar, dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu kamu bisa pergi, tapi kamu harus pergi selama beberapa hari sebelum kamu kembali." Xiao Tians berkata, "Seharusnya segera, jangan khawatir, ada kamu dan Xiao di rumah, dan aku juga merindukanmu. Meskipun saya telah kembali selama 3 bulan kali ini, tapi di antara kita, selalu ada begitu banyak hal yang tidak bisa kita lepaskan." Setelah Xiao Tians berhenti sejenak saat berbicara, dia melanjutkan, "Weiwei, harapan terbesarku adalah ketika semuanya selesai, aku akan menjadi ayah penuh waktu, tinggal di rumah, dan bersamamu dan Xiao setiap hari. Kamu dan Xiao adalah hadiah terbaik yang Tuhan berikan padaku. Itu membuat saya sangat sedih di hati saya." Ya, inilah yang dikatakan Xiao Tians dari dalam hatinya. Gao Weiwei menatap Xiao Tians, mengulurkan tangannya dan menyentuh wajah Xiao Tians dan berkata, "Suamiku, kamu juga hadiah terakhir dari surga untukku. Mengapa aku pikir Anda begitu baik? Pria paling sempurna dalam ratusan juta. Kamu membuatku terpesona dengan sempurna, membuatku berpikir untuk bersamamu setiap hari,
memelukmu setiap hari, bersamamu di siang hari, dan memelukmu di malam hari. Kamu sangat tampan dan menarik, yang sangat membuatku terpesona. Xiao Tians tercengang saat mendengar ini. Apakah menantunya memiliki kecerdasan emosional yang begitu tinggi? Kata-kata kecil ini melompat keluar satu persatu. Setiap kalimat membuatnya sangat nyaman untuk didengarkan. Gao Weiwei adalah wanita cantik dengan sosok langsing dan kulit putih. Yang paling penting adalah matanya penuh cinta. Dia menatap Xiao Tians dengan penuh kasih sayang. Dua lengan akar teratai putih mengelilingi leher Xiao Tians. Dia menatap Xiao Tians dan berkata, "Pria tampan, aku bisa melakukannya lagi. Apakah kamu ingin menciummu? Aku belum cukup berciuman." Xiao Tians langsung tersentuh oleh Gao Weiwei, tepat ketika dia ingin berbicara. Bibir merah Gao Weiwei yang seksi dan lembut muncul di mulutnya lagi. Saat berikutnya, Xiao Tians memeluk pinggang Gao Weiwei, menundukkan kepalanya dan mencium Gao Weiwei dengan penuh kasih sayang. Seperti kata pepatah, bangun dengan kekuatan dunia dan berbaring dalam keadaan mabuk di atas lutut seorang wanita cantik adalah pengejaran setiap pria baik. Gao Weiwei sangat cantik dan sempurna, dan kepribadiannya tampaknya sangat mudah berubah. Terkadang di depan Xiao Tians, dia hanyalah cewek yang konyol dan manis. Terkadang itu adalah presiden wanita yang sangat dingin, dan terkadang itu bisa membuat Xiao Tians tergoda oleh wanita dewasa. Bahkan bau tubuhnya membuat Xiao Tians sangat terpesona dan terpesona olehnya. Akankah Xiao Tians pergi ke medan perang ekstrateritorial? Xiao Tians mengetahui hal ini, dan Gao Weiwei mengetahuinya di dalam hatinya. Artinya, Xiao Tianze akan pergi cepat atau lambat. Begitu situasi Departemen Perang Kerajaan Naga di sana sangat kritis, Xiao Tianze akan bergegas tanpa ragu-ragu. Dan setelah Xiao Tians berlalu, pasti akan ada pertempuran yang kejam. Bagaimanapun, ini adalah medan perang. Xiao Tians memahami ini, dan Gao Weiwei juga memahaminya. Jadi pada saat ini, saya tahu dalam hati saya bahwa kemungkinan besar mereka berdua akan berpisah lagi dalam beberapa hari. Mereka semua berciuman dengan penuh kasih sayang. Saat berikutnya, bibir merah Gao Weiwei terbuka dari Xiao Tians, dan dia menghembuskan napas pelan ke telinga Xiao Tians dan berkata, "Suamiku, naik ke atas." Xiao Tians melihat lebih dalam pada Gao Weiwei dan berkata, "Oke." Kemudian keduanya berjalan ke atas sambil berpegangan tangan. Nah, di depan benar dan salah, Nona Weiwei kami akhirnya berhenti pendiam, hanya sedikit tersipu. Setelah keduanya tiba di kamar tidur, Gao Weiwei berinisiatif untuk memeluk Xiao Tians. Hilangkan sejuta kata, kalian pasti tahu apa yang terjadi selanjutnya. 1 jam kemudian, Gao Weiwei berbaring di dada Xiao Tians, memeluknya dengan lembut, menggunakan semua kelembutan yang bisa dimiliki seorang wanita untuk menyembuhkan luka di hati pria ini, rasa sakit di hatinya, dan kelelahan bertarung di medan perang. Ini adalah pria Gao Weiwei miliknya, seorang pria yang lahir di dunia yang dapat menyilangkan dadanya dengan pedang panjang dan berjalan di antara daging musuh. Dan yang bisa dia lakukan hanyalah tetap di belakangnya tanpa suara dan menghilangkan kepenatan dan stres di hatinya. Beri dia semua kelembutannya, sehingga meskipun dia sedikit lebih santai, tidak apa-apa. Atau tidak apa-apa. Bersambung.